Yo, balik lagi dengan Bang Gondes. Di Amerika Serikat, perang saudara telah melanda negara Texas dan California memisahkan diri dan membentuk milisi bernama Western Force atau WF. Sementara Florida membentuk aliansi sendiri. Presiden yang sedang menjalani masa jabatan ketiga memimpin pasukan pemerintah melawan gerakan separatis dan sering muncul di televisi untuk berpidato. Bersumpah bahwa kemenangan sudah dekat berkat pertahanan negara-negara bagian yang tetap setia. Namun, tak ada yang benar-benar mempercayainya dan tinggal menunggu waktu hingga pasukan WF mencapai Washington DC. We are closer than we have ever been to victory. Some are already calling it the greatest victory in the history of military campaigns. Seorang fotografer perang bernama Lee menyaksikan pidato itu dari kamar hotelnya dan bahkan mengambil foto televisinya. Lalu, ia melihat ledakan bom terjadi di tengah kota. Keesokan harinya, Lee bersama rekan jurnalisnya yang bernama Joe mengendarai mobil ke pusat kota untuk meliputi aksi protes warga yang putus asa dan meminta air bersih. Mereka diberi rompi fluorescent sebelum Lee masuk ke kerumunan untuk mengambil gambar. Situasi segera memanas ketika polisi mencoba membubarkan massa dan demonstran melawan. Namun, Lee tetap tenang dan terus memotret sampai seorang fotografer muda bernama Jesse terkena pukulan dalam kekacauan itu. Lee segera menyeret Jesse ke tempat aman dan mengetahui bahwa gadis itu adalah penggemar berat karyanya. You okay? Oh, fuck. What? You're Lee Smith. Saat memberikan rompinya kepada Jesse, Lee melihat seorang wanita bersenjata berlari ke arah kerumunan sambil membawa bendera Amerika. Ia segera mendorong Jesse untuk berlindung sebelum bom meledak dan menewaskan hampir seluruh pengunjuk rasa. Beberapa menit setelah ledakan, Jesse tak bisa mendengar apapun karena syok. Namun, Lee segera keluar dan mengambil gambar jasad-jasad yang berserakan. Jesse memaksa dirinya untuk ikut memotret karena tak ingin dianggap lemah. Malam harinya, di hotel tempat para jurnalis menginap, Lee dan Joe berdiskusi dengan mentor mereka yang bernama Sammy. Sambil Lee mencoba menggugah fotonya meskipun koneksi wifi sangat lambat. Beredar rumor akan terjadi serangan besar pada tanggal 4 Juli untuk memberikan makna historis. Tetapi mereka masih ragu apakah rumor itu benar. Tiba-tiba listrik padam. Kejadian yang sudah sering terjadi sejak perang dimulai dan hotel pun segera mengaktifkan generator. Really? It's every night this week. They'll switch to the generator. Upload was almost done. Setelah diinterogasi, Sammy mengetahui bahwa Lee dan Joe berencana menempuh perjalanan melewati zona perang untuk mencapai DC, bukan untuk meliput garis depan, tapi untuk melakukan wawancara terakhir dengan presiden. I'm gonna photograph the president. Joe's gonna interview him. Photograph and interview the president. Yang sudah lebih dari setahun tidak memberikan wawancara. Bahkan, jurnalis bisa ditembak jika terlalu dekat ke Gedung Putih. Sammy menganggap rencana mereka gila. Tapi Sammy ingin ke garis depan di Charlotte Civil, tepatnya di Virginia. Dan ia butuh tumpangan. Awalnya, Lee dan Joe ragu karena Sammy sudah terlalu tua untuk berlari. Tapi akhirnya Lee setuju membawanya. Setelah itu, Lee hendak naik ke kamarnya di lantai 10. Ma'am, just to warn you, if you take the elevator, we do sometimes have power cuts, which might mean a delay in your journey.
Namun, resepsionis mengingatkannya bahwa listrik sering padam. Jadi, menggunakan lift cukup berisiko. Jesse datang untuk mengucapkan terima kasih dan mengembalikan rompinya. Lee menyuruhnya menyimpannya saja dan menyarankan agar Jesse segera mendapatkan helm. Jesse mengaku selama ini hanya menjadi fotografer biasa dan sedang mencoba menjadi fotografer perang. Karena Lee adalah sosok panutannya. Di kamar, Lee berendam untuk menenangkan diri, namun ia terus dihantui oleh kekejaman yang ia saksikan dalam berbagai perang yang pernah ia liput. Kematian, kehancuran, dan penyiksaan yang mengerikan terus membekas. Sementara, Lee hanya bisa mengambil gambar tanpa mampu menolong siapapun. Keesokan paginya, rombongan bersiap berangkat dan Lee terkejut melihat Jesse sudah berada di dalam mobil. A word? What the fuck is that girl doing here? Ia berdebat dengan Joe yang menuding Lee munafik karena bersedia membawa Sammy yang sudah tua, tapi menolak Jesse yang masih muda. Padahal semua jurnalis juga memulai dari usia muda, termasuk Lee sendiri. Karena kehabisan alasan, Lee akhirnya setuju membawa Jesse, tapi hanya sampai Charlottesville bersama Sammy. Mereka pun memulai perjalanan dan saat meninggalkan kota, Sammy mengingatkan Jesse untuk selalu waspada. Jalanan dipenuhi mobil-mobil rusak dan terbengkalai, sehingga mereka harus terus menghindar. Di sebuah pos pemeriksaan, para tentara memeriksakan identitas jurnalis mereka sebelum mengizinkan lewat. Dalam perjalanan, Sammy dan Joe berdiskusi soal pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara nanti, seperti pembubaran FBI dan penggunaan serangan udara terhadap warga sipil Amerika sendiri. Sir, how is your policy evolving in the use of airstrikes against American citizens? Akhirnya, mereka menemukan pom bensin yang dijaga oleh 3 pria bersenjata. Any chance to refuel we should take? Karena sangat butuh bensin, mereka memutuskan berhenti. Awalnya, para penjaga enggan berbagi, tapi berubah pikiran ketika Lee menawarkan uang lebih dalam bentuk dolar Kanada. 300 Canadian. Okay. Saat mobil diisi bensin, Jesse melihat sesuatu di kejauhan dan pergi mengeceknya. Diikuti oleh salah satu pria bersenjata. Lee yang curiga segera menyusul mereka. Jesse terkejut menemukan 2 pria tergantung dengan tangan terikat dan tubuh penuh luka akibat disiksa. Pria bersenjata itu menjelaskan bahwa mereka adalah penjara dan kelompoknya masih berdebat soal apa yang harus dilakukan karena keduanya masih hidup. How are they? Looters. We've been debating what to do with them for 2 days now. We go around in circles. Ia memberikan Jesse pilihan untuk menentukan nasib mereka, tapi Jesse hanya terdiam. I'll put rounds in them right now. Or we'll beat them up a little more. Untuk mengalihkan perhatian, Lee menyuruh pria itu berpose di depan para tawanan dan mengambil beberapa gambar. I'd like to take your picture. Di perjalanan berikutnya, Jesse mengeluh karena tak sempat mengambil foto apapun dan merasa bersalah karena tidak bisa membantu. Want to be a journalist? That's the job. Hey, Lee, What? back off. Yang lain menjelaskan bahwa itulah kenyataan dalam hidup jurnalis dan semuanya akan semakin parah. Jesse tak kuasa menahan tangis, tapi berjanji akan lebih berani di masa depan. I won't make that mistake again. Sepanjang perjalanan, mereka terus mendengar pidato kosong presiden di radio dan menyaksikan kehancuran yang tersebar di mana-mana. Di suatu titik, Lee melihat sesuatu dan menyuruh Joe menghentikan mobil. Ia membawa Jesse ke bangkai helikopter agar bisa memotret objek semenarik mungkin. Shoot it. Shoot the helicopter? Yeah. Saat itulah Jesse meminta maaf karena merasa menjadi beban dan bercerita bahwa kamera lamanya dulunya milik ayahnya.
yang kini bersembunyi di peternakannya seolah tak terjadi apa-apa. Jesse bertanya apakah Lee akan memotretnya jika suatu saat ia tertembak. Namun Lee membiarkannya menarik kesimpulan sendiri. I'm sorry for jamming my way into your ride, okay? I know you're really angry about it. Would you photograph that moment if I got shot? What do you think? Malam harinya mereka berhenti untuk beristirahat sambil menatap tembakan di kejauhan. Lee mengaku bahwa dulu ia meliput perang demi mengingatkan dunia. Namun kini kekerasan itu terjadi tepat di depan matanya. Sammy menyadari bahwa Lee mulai kehilangan keyakinan terhadap kekuatan jurnalisme. Don't worry about me, Sammy. Itulah sebabnya ia begitu keras kepada Jesse. Sementara itu, Joe mencoba menghibur Jesse dan menawarkan bantuan jika ia tak bisa tidur malam ini. But seriously, if you do get freaked out or something, just wake me up. It's not nice being scared alone. Malam itu mereka tidur di luar seperti para pendaki. Keesokan paginya mereka pergi ke lokasi tembakan yang mereka lihat malam sebelumnya. Lee dan Jesse memotret dengan antusias saat dua kelompok saling tembak dengan seorang pria terjebak di tengah. Tim melemparkan granat asap untuk memberikan perlindungan. Namun, saat pria itu mencoba berlari, ia tertembak. Proses penyelamatan dan kematiannya terekam oleh kamera Jesse. Setelah itu, tim masuk ke dalam gedung dan para jurnalis ikut mengikuti mereka. Mereka menemukan seorang pria berdarah meminta pertolongan, tapi kemudian ditembak mati. Jesse tak bisa berpaling dari pemandangan itu. Di akhir operasi, Joe bahkan tertawa bersama salah satu pejuang seolah hari itu adalah hari kerja biasa. Para tentara menangkap beberapa musuh dan membawanya keluar untuk dieksekusi. Dan Jesse tetap mengambil gambar. Semua tenda penuh, jadi mereka tetap harus tidur di dalam mobil. Saat Jesse mencetak foto-fotonya secara manual, ia makin akrab dengan Lee, yang mengungkapkan bahwa orang tuanya juga tinggal di peternakan dan berpura-pura tak ada yang terjadi. Actually, they're on a farm too. Ketika Jesse akhirnya melihat hasil fotonya, ia kecewa karena menurutnya hasilnya buruk. Namun, Lee menjelaskan bahwa hal itu wajar. Dari 30 foto, biasanya hanya satu yang layak. Figure the strike rate for keepers is 30-1. Jesse akhirnya menemukan satu foto luar biasa dari pria yang sekarat, dan Lee memujinya. It's a great photo, Jesse. Malam itu, mereka bisa bersantai sejenak bersama para pengungsi, sebelum kembali menghadapi kengerian esok hari. Perjalanan mereka berlanjut, menyusuri jalanan yang penuh dengan kematian dan kehancuran. Jesse terus memotret. Kali ini menambahkan wajah teman-temannya dalam bingkai untuk memberikan makna lebih. Akhirnya, mereka tiba di sebuah kota yang tampak damai, dengan orang-orang berkumpul di jalanan seperti tak ada perang. Mereka singgah di sebuah toko pakaian dan bertanya kepada penjaganya. With what we see on the news, seems like it's for the best. Jesse membujuk Lee untuk mencoba gaun, mengatakan bahwa meski sedang dalam masa perang, tak berarti mereka tak bisa menikmati hal-hal indah. Ia menggoda Lee soal penampilannya dan mengambil foto senyum pertamanya. Setelah itu, Lee kembali ke Sammy. Wouldn't have suited us anyway, Lee. We'd have gotten bored.
Ia juga mengatakan bahwa kehidupan seperti ini tidak akan cocok untuk mereka karena terlalu membosankan. Beberapa saat kemudian, kelompok itu menemukan sebuah sirkus terbengkalai dengan mayat seorang pria di tengah jalan. Lee memeriksa sekitar menggunakan fitur zoom di kameranya, tapi tidak melihat siapapun. Nothing. No shapes, no movement, nothing. Joe memutuskan untuk tetap maju, namun begitu mereka melintas gerbang masuk, Keep going. kaca mobil mereka langsung ditembak. Joe tancap gas dan melindas tubuh itu hingga akhirnya menemukan tempat aman di dekat sebuah truk untuk berhenti. Di sana, mereka menemukan 2 tentara yang berkamuflase sedang menunggu penembak di dalam rumah untuk muncul. Don't try driving on. This guy's a good shot. Ketika para jurnalis mencoba bergerak untuk meliput kejadian itu, si penembak kembali melepaskan tembakan. Tapi meleset. Jesse dan Lee mengambil foto. Sementara Joe mencoba mewawancarai para tentara. Ingin tahu mereka berpihak pada siapa atau siapa sebenarnya si penembak itu. Namun para tentara itu bukan bagian dari kelompok manapun. Mereka hanya 2 orang biasa yang mencoba membunuh orang yang berusaha membunuh mereka. Someone's giving us orders, man. Someone's trying to kill us. We are trying to kill them. I got good news. Setelah menunggu beberapa saat, para tentara akhirnya berhasil menjatuhkan si penembak dan kelompok itu bisa pergi dengan aman. Tak lama setelah itu, para jurnalis melihat sebuah mobil melaju cepat mengejar mereka. Karena takut, Lee memperlambat mobil untuk membiarkan mobil itu lewat. Namun, mobil itu justru menyamakan posisi di samping mereka. Dan seorang pria berteriak, membuat mereka terkejut. Ternyata itu hanya lelucon. Pria itu adalah Tony. Dan supirnya, si Bohai, adalah teman lama Joe yang juga sesama jurnalis. Ternyata malam sebelumnya di hotel, Joe mabuk dan memberitahu Tony tentang tujuan mereka. Tony juga mengungkapkan bahwa Joe sempat menggoda Jesse. Saking senangnya bertemu mereka, Tony memanjat masuk ke mobil lewat jendela, berkata mereka lebih seru. Jesse terkesan dan mencoba hal yang sama, lalu berpindah ke mobil Tony. Bohai langsung menyukai Jesse dan tancap gas. Lee merasa cemas meski Tony meyakinkannya bahwa Bohai bisa dipercaya. Kekhawatirannya semakin besar saat mereka tak lagi melihat mobil Bohai di depan. Tiba-tiba sebuah mobil militer lewat dan Lee harus keluar jalur untuk menghindari tabrakan. Untungnya ia bisa menghentikan mobil tepat sebelum menabrak pohon. Mereka segera kembali ke jalan dan menemukan mobil Bohai ditinggalkan di dekat sebuah peternakan. Mereka memeriksanya dan menemukan Bohai Jesse ditawan oleh gerombolan bersenjata loyalis yang memaksa mereka berlutut sambil membuang mayat ke dalam sebuah lubang besar. Semi menyadari bahwa mereka bukan tentara biasa karena jelas melakukan ini secara diam-diam. Tapi Joe tetap yakin bahwa kartu pers bisa melindungi mereka dimanapun. What's happening? Lee, Joe, dan Tony mendekati para penjahat bersenjata itu dan menjelaskan bahwa Bohai dan Jesse bagian dari tim jurnalis mereka. What kind of colleagues? Journalists, sir. We're passing through. Mereka bersumpah hanya ingin ke Carlo Tesville untuk meliput pembukaan kembali sebuah universitas. Namun, tanpa ragu, pemimpin kelompok itu langsung menembak Bohai. Membuat Jesse shock dan Tony menangis. Pemimpin itu bertanya dari mana mereka berasal. Lee, Joe, dan Jesse menyebut negara bagian asal mereka. Florida. Missouri? Colorado. Namun saat Tony menyebut dirinya dari Hong Kong, ia pun langsung ditembak.
Semua orang panik. Sammy datang dengan mobil dan menabrak para penyerang hingga mereka terjatuh ke dalam kuburan massal. Jesse juga ikut terjatuh dan harus memanjat tumpukan mayat untuk keluar. Joe membantunya dan mereka segera kabur dengan mobil, mengabaikan seorang penyerang yang masih mencoba menembaki mereka. Di perjalanan, Jesse dan Joe mengalami gangguan emosional. Jesse bahkan muntah. Baru berjalan beberapa kilometer, Sammy mengaku tak bisa menyetir lagi. Ternyata ia tertembak. Can't drive. We can't stop. We gotta fucking drive. I can't. He's been hit. He's bleeding. Mereka memindahkannya ke kursi belakang, dan Joe mengambil alih kemudi, melaju secepat mungkin melewati hutan yang terbakar. Akhirnya mereka tiba di pangkalan militer WF di Carlottesville, yang benderanya hanya memiliki 2 bintang. Sayangnya sudah terlambat. Sammy telah meninggal. Joe berteriak marah ke langit, sementara para tentara membawa tubuh Sammy dalam sebuah peti. Lee melihat foto Sammy yang ia ambil kemudian menghapusnya. Tak lama kemudian, mereka mendengar dari jurnalis lain bahwa sebagian besar pasukan loyalis sudah menyerah. Dan Washington DC kini nyaris tak punya pertahanan kecuali beberapa sisa pasukan. Fuck. The Western forces are moving into DC. Earlier today, the government military basically surrendered. Kematian presiden sudah diambang mata. Artinya, wawancara yang mereka kejar tak akan terjadi. Joe sangat kesal karena merasa Sammy mati sia-sia. So you and I, we are too late. We missed the story. And Sammy didn't even die for anything good. Lee dan Jesse menyempatkan diri untuk berduka bersama. Dan Jesse mengakui dalam beberapa hari terakhir, ia merasa sangat takut tapi juga sangat hidup. Last few days, scared like that before, and I've never felt more alive. Saat Lee mencuci darah Sammy dari mobil, mereka bertiga sepakat untuk ikut bersama pasukan WF yang akan menyerang Gedung Putih. Meski sebagian besar loyalis telah menyerah, masih cukup banyak yang tersisa untuk mempertahankan jalanan. Ketika pasukan WF menyerbu Lincoln Memorial, para jurnalis mengikuti mereka. Jesse sibuk mengambil banyak foto mengesankan. Sementara Lee membeku karena PTSD. PTSD itu penyakit yang kayak kondisi kesehatan mental yang timbul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis atau sangat menakutkan. Joe menyadarkannya kembali tepat saat sebuah tank dan helikopter membersihkan jalan. Memungkinkan mereka harus terus bergerak. Para tentara menyebar ke atap untuk membentuk garis pertahanan. Dan para jurnalis yang berlindung di balik mobil lapis baja untuk mengikuti pertempuran. Tiba-tiba, sebuah ledakan membuat mobil itu bergerak sendiri, memaksa mereka berlari mencari perlindungan. Jesse tertinggal karena terus mengambil foto, termasuk gambar seseorang yang terbakar. Ia juga menangkap momen saat sebuah tank berhasil menjebol tembok Gedung Putih. Lee masih kesulitan dan menangis, sehingga Joe harus menariknya agar terus maju. Tak jauh dari situ, jurnalis lain dan kameramennya sedang merekam segalanya. Saat itu, mereka melihat agen Secret Service membawa presiden keluar dari Gedung Putih dan memasukkannya ke dalam mobil. 3 kendaraan segera meninggalkan area itu, tapi langsung diserbu dan dihancurkan di jalan. Seluruh penumpangnya ditembak mati. Jesse terus memotret tapi Lee curiga
itu hanya umpan. He's not in there. He's not in there. Ia menyeret teman-temannya masuk ke Gedung Putih untuk menemukan presiden yang asli. Beberapa tentara melihat mereka dan ikut masuk. Di dalam Gedung Putih, mereka hanya menemukan beberapa mayat dan tidak banyak yang lain. Para tentara melakukan penyisiran menyeluruh hingga menemukan seorang agen yang menyerah di ruangan konferensi. Kini, Lee yang lebih siaga mulai mengambil foto bersama Jesse. Saat agen itu mengatakan ingin bernegosiasi, menyerahkan presiden agar bisa dibawa ke negara netral. Tapi para tentara langsung menembaknya dan terus menyisir ruangan. President is willing. Get back! Get back! Get it up! Agen Secret Service lain menembaki mereka dari koridor. Para jurnalis berusaha terus memotret kematian demi kematian yang terjadi. Mereka berlari melewati banyak ruangan. Sementara pasukan Tarago menembaki para loyalis. Saat mencapai bagian belakang, Jesse nekat berdiri di tengah lorong untuk mengambil gambar. Lee segera melompat ke depannya karena musuh hendak menembak. Jesse jatuh ke tanah tapi terus memotret saat Lee ditembak mati di depan matanya. Setelah terdiam beberapa saat karena syok, Joe menyuruh Jesse ikut ke ruangan oval. Para tentara sudah mengepung presiden. Tapi sebelum mereka menembak, Joe meminta waktu karena ingin mewawancarai presiden. Presiden hanya berkata, "Jangan biarkan mereka membunuh." Joe menjawab, "Itu sudah cukup," dan para tentara pun menembak presiden hingga tewas. Jesse mengambil gambar terakhirnya. Para tentara berpose di samping jasad sang presiden, seolah-olah sedang merayakan hasil buruan. Terima kasih yang telah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Thank you.